Baik pemirsa, kembali lagi saya Silve bersama Anda di program Bincang-Bincang Podcast Suaranet. Kita di sesi yang terakhir masih setia ada Fancy dan juga Dodi. Fancy ya, LC Kota Ruteng dari Ayo Indonesia. Lalu kemudian ada Dodi, Ketua OMK Santu Theophilus Cowonikit. Dan kedua teman kita ini sudah mengikuti pelatihan dan juga ada studi lapangan yang dilakukan bersama dengan LSM Ayo Indonesia dalam rangka mensosialisasikan bahaya perubahan cuaca. Baik, saya ke Mas Dodi. Oke Mas Dodi, untuk ke depan, nah kira-kira targetan besarnya ini pencapaian ke depan seperti apa nanti untuk misalkan dari targetan pemahaman tentang perubahan iklim ini dari 1%, 5%, 10% atau seperti apa targetan besarnya? Kalau dari kami kaum milenial berkaitan dengan target untuk pencapaian berkaitan dengan isu perubahan iklim, ya. Mungkin kedepannya targetnya bisa mencapai 50 atau 60%. Karena masih ditargetkan. Masih ditargetkan. Artinya maksudnya begini. Dalam target itu pelan-pelan kami sebagai kaum milenial dan juga sebagai penerus dari Tanah Manggarai ini mengajak ke seluruh kaum milenial untuk lebih sadar berkaitan dengan isu perubahan iklim yang terjadi sekarang ini. Misalkan dengan itu tadi, hal yang paling sederhana, mulai lebih memperhatikan berkaitan dengan kebersihan lingkungan, untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, nanti OMK Cowonikit lakukan yang mulai dari Poka ya. Untuk ininya. Yang berikutnya itu berkaitan dengan himbauan untuk lebih memilih jalan kaki. Jangan karena sudah punya kendaraan roda 2 atau roda 4 yang dekat dibuat jauh. Ya, yang jauh dibuat dekat. Tidak mungkin. Maksudnya begini, untuk lebih membudayakan kembali seperti dulu. Budayakan untuk lebih sering lagi untuk jalan kaki. Selain untuk kesehatan kita pribadi juga, itu di sisi lain untuk kesehatan lingkungan kita juga. Bagus ya, artinya pencemaran lingkungan itu juga semakin berkurang. Betul ya, salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim. Mas Fancy sebagai local champion, wih keren ya, local champion Ruteng. Nah ini seperti apa ke depan teman-teman untuk meramu ya, katakan kegiatan ataukah nanti ada kampanye dalam bentuk pamflet, lalu kemudian juga ya sosialisasi besar-besaran sehingga masyarakat mulai memahami tentang perubahan iklim itu seperti ini loh, adanya penurunan panen, lalu kemudian juga tidak jelasnya cuaca, kadang hujan, kadang tidak. Nah kalau bulan-bulan sekarang, kalau dulu saya masih kecil itu ingat betul jam segini sudah dingin sekali dan juga debu sudah berterbangan di mana-mana, tapi Ruteng loh hari ini masih hujan. Kalau untuk ke LC sendiri, ini salah satu kegiatan yang kami laksanakan tadi pagi itu juga termasuk dalam kegiatan yang direncanakan oleh LC Ruteng ya. Kegiatan yang direncanakan oleh LC Ruteng. Nah, target utamanya itu jadikan Kota Ruteng itu sebagai kota molas ya, yang seperti yang slogan yang tahun 2000 berapa itu dulu, 2018 atau 2018-19 itu jadikan Kota Ruteng sebagai kota molas dalam arti bukan hanya cantik di satu sisi, tetapi jadikan Kota Ruteng itu sebagai lingkungan yang sehat ya, sehat ya untuk kita masyarakat penghuni di dalamnya ya. Itu selain itu juga ada beberapa kegiatan-kegiatan lain yang kami rencanakan bersama ya, kegiatan lain itu berupa kegiatan-kegiatan sosialisasi itu melalui media sosial ya, melalui pamflet, juga narasi-narasi yang kami buat itu berkaitan dengan ya bagaimana memberikan pemahaman ya tentang perubahan iklim ini ya kepada seluruh masyarakat Manggarai ya. Itu. Lalu tidak ada kemungkinankah teman-teman untuk melakukan sosialisasi pada sekolah-sekolah ya, mulai dari tingkat dasar mungkin ya, kalau ditanamkan sejak kecil ya bisa juga untuk mengurangi kelakuan saja. Soal perubahan iklim itu kan merujuk pada kelakuan ya, yang kita hidup di atas bumi ini. Pertama buang sembara, penggunaan parfum, efek rumah kaca,
lalu kemudian banyak ya yang kemudian melahirkan atau menghasilkan polutan ya, sehingga ini juga akan berpengaruh pada ya pemanasan global warming ya, seperti itu. Iya. Kalau untuk Yayasan Ayu Indonesia sendiri sudah pernah itu melakukan, itu sudah di sekolah-sekolah ya, tingkat sekolah-sekolah dan juga tingkat desa itu sudah dilakukan. Ya, lalu seperti apa responnya? Tanggapan dari mereka itu, mereka sangat ya mengapresiasi kegiatan ini, karena ya sebagian besar kan masyarakat ini kan merasa nyaman-nyaman saja dengan perubahan. Ya mereka tidak tahu ini salah satu dampak sebenarnya dari perubahan iklim. Tidak ada yang itu. Jadi mereka juga menginginkan supaya ya kita lebih giat untuk memberi pemahaman ya kira-kira bagaimana cara yang tepat untuk proses beradaptasi dengan lingkungan yang terjadi saat ini ya, khususnya di bidang pertanian misalnya. Itu ya pemilihan bibit-bibit yang unggul itu juga sangat berpengaruh terhadap hasil panennya, sehingga kita tidak ada masalah di ya pangan ya. Kalau kita lihat sekarang ini di Indonesia itu sudah ada masalah-masalah ya berkaitan dengan kurangnya bahan-bahan pangan. Ya, betul. Pangan Karena lokal, diprediksi akan terjadi krisis pangan. pangan. NTT per Juli katanya akan inflasi ya 0,52%. Ini teman-teman ini seperti apa nanti gerakannya ke sana, bahwa perubahan ini dampak-dampak ekonomi juga merupakan salah satu hasil dari perubahan iklim ini. Perubahan iklim terjadi mungkin juga merujuk pada ya kelakuan orang. Ya gencar ke depan apa yang mau digencarkan kampanyenya? Ya kalau untuk kampanye itu kan kami ya berusaha bersama ya, bukan hanya kami sebenarnya ya, kita seluruh masyarakat Manggarai ya. Walaupun begini dalam hal-hal kecil sederhana saja, misalnya membuang sampah pada tempatnya, ya terus menggunakan pupuk-pupuk organik, terus ya dalam hal konsumsi juga kita lebih mengonsumsi barang-barang atau makanan-makanan lokal daripada ya makanan-makanan dari ya perusahaan-perusahaan yang instan itu, karena itu yang berdampak buruk sekali untuk lingkungan dari sampah-sampahnya, sampah plastiknya. Ini tugasnya Dodi ini. Bagaimana itu? Bisa ya. Artinya semua pihak ya pasti akan bergandengan tangan ketika kemudian banyak hal yang disampaikan oleh teman-teman. Ini khususnya milenial ini kan hampir berapa persen ya? Jadi di Kota Ruteng sudah berapa persen menjangkau teman-teman milenial ini? Sudah besarkah atau masih dari awal-awal, tahap awal? Artinya perubahan iklim ini kan baru tahun ini ya? Tahun sepertinya ini gencar ya? Kalau tahun kemarin tidak? Kalau mungkin kalau berkaitan dengan isu perubahan iklim ini, kami dari OMK beberapa bulan yang lalu itu kami ada buat kegiatan di Pagal. Itu di bawah naungan Keuskupan Tanam Pohon kah? Tanam Pohon. Ya. Mungkin itu isunya kemarin berkaitan dengan debit air yang sudah mulai berkurang di Pagal. Jadi mungkin kegiatan kami kemarin itu tanam pohon. Itu juga ya, itu juga bagian dari sadar akan perubahan iklim yang terjadi. Nah kalau dilihat sepintas ini kan gara-gara COVID ya, 2 tahun tidak beraktivitas, pohon tumbuh di mana-mana, lalu kemudian tapi kok debit air kurang gitu kan. Artinya memang banyak hal ya yang kemudian dikritisi, kenapa kemudian perubahan iklim ya, lalu kemudian juga lebih-lebih pertanian ya. Jadi memang betul ya. Belakangan juga di Suara kami yang melakukan survei bahwa betul ada penurunan hasil pertanian, mulai dari cengkeh ya, komoditi, lalu kemudian padi dan lain sebagainya. Tapi betul tadi ya, petani enjoy saja terkait dengan itu. Ya, baik, kita di bagian yang terakhir untuk program Bincang-Bincang Podcast Suaranet. Saya minta Mas Fansi dulu ya untuk closing statementnya sebelum kita akhiri. Ya, baik, masyarakat Manggarai khususnya generasi milenial yang kami cintai, ya perubahan iklim ini sebagian besar itu terjadi ya karena perilaku manusia ya. Mulai dari hal kecil membuang sampah, terus penggunaan listrik yang sangat boros, terus juga pola konsumsi kita yang lebih memilih instan daripada ya makanan-makanan lokal,
juga hal-hal lain seperti penggunaan kendaraan-kendaraan yang menghasilkan ya gas-gas yang berdampak kepada ya terjadinya pemanasan global ya. Maka kami ya sangat mengharapkan ya supaya kita orang muda yang menjadi penggerak utama ya mengkampanyekan tentang perubahan iklim ini kepada semua orang ya, khususnya ya mulai dari lingkungan kita sendiri ya sampai ke tingkat kelurahan, kabupaten, bahkan tingkat-tingkat yang lebih luas misalnya untuk seluruh Indonesia ya. Ada banyak cara kita untuk mengkampanyekan tentang isu perubahan iklim ini. Itu ya bisa menggunakan media-media sosial seperti WhatsApp, terus Facebook, TikTok atau Instagram lain-lain. Itu menjadi media kita bersama untuk mengkampanyekan tentang isu perubahan iklim ini. Nah, kami ya berkomitmen bahwa kita kalau misalnya cama jaga, cama rasa ya. Artinya bahwa ketika kita menjaga ya keutuhan lingkungan kita dengan baik, maka kita sendiri yang akan merasakan dampak positif dari apa yang diberikan lingkungan juga terhadap kita. Itu kita merasa aman dan ya tentu sehat ya, sehat. Itu yang paling penting, sehat ya. Baik, ini ya menjadi pesan saya supaya ya kita orang muda yang menjadi penggerak utama ya generasi milenial, karena 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan kita sendiri yang akan merasakan dampak ya dari perubahan iklim itu sendiri. Iklim ya, baik Mas Dodi. Harapannya apa closing statementnya terkait dengan kampanye perubahan iklim lebih khusus untuk kaum milenial? Mungkin saya mewakili teman-teman kaum muda se-Kota Ruteng atau bisa dibilang se-Manggarai Raya ini mau menghimbau kepada seluruh masyarakat Manggarai untuk lebih sadar akan kebersihan lingkungan dan juga mungkin semakin sadar berkaitan dengan perubahan iklim yang terjadi sekarang ini. Satu quotes untuk kaum muda se-Manggarai ini yang sempat saya baca tadi malam di internet itu, sampah itu bukan mantan yang bisa dibuang di sembarang tempat. Oh, sampah bukan mantan ya, berarti mantan adalah sampah, begitu ya? Karena sudah tidak terpakai lagi, makanya sudah tidak terpakai lagi. Oke. Itu seperti Econ ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Dodi dan juga Mas Fansi yang sudah menemani kami di program Bincang-Bincang Podcast Suara Net malam hari ini. Baik, itu tadi ya. Ada Dodi, Ketua MK Santo Theophilus Cowonikit Ruteng, dan Franciscus Parman, Lokal Champion Ruteng ya untuk perubahan iklim. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan ingat ya banyak hal yang sudah disampaikan tadi bahwa perubahan iklim itu terjadi juga karena sumbangsi kelakuan kita. Mari kita jaga bumi seperti menjaga diri kita sendiri. Bumi sehat, manusia sejahtera, dan alam tetap terjaga. Terima kasih dari kawasan Ruko Pemda Kabupaten Manggarai, Silve. Pamit, selamat malam dan sampai jumpa.